Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Ibu. Mari silakan duduk. Iya, terima kasih, Ibu. Iya. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Eka. Saya berbicara dengan Ibu siapa nih, Kendi? Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Devna. Baik, Ibu Devna. Apakah ada yang bisa saya bantu? Baik, Ibu, kedatangan saya ke sini ingin menceritakan masalah yang saya alami karena saya merasa bahwa masalah ini harus diketahui atau saya ingin mencari solusi karena saya merasa tidak mampu untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Dan karena itu, saya mempercayai Ibu Bidan Eka untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan masalah yang saya alami. Karena ini tuh masalah pribadi atau bersifat privasi atau bagaimana ini? Sebenarnya ini adalah masalah privasi, Bu, atau masalah pribadi saya. Tapi saya percaya kepada Ibu karena Ibu merupakan orang yang sudah berpengalaman atau yang lebih tahu tentang masalah ini. Maka dari itu saya percaya terhadap Ibu karena saya merasa Ibu bisa menjaga rahasia yang saya. Mohon maaf sebelumnya ini Ibu ya, apabila saya mengganggu privasi Ibu. Jika saya boleh tahu masalahnya itu seperti apa Ibu ya, bisa diceritakan kepada saya? Baik, terima kasih Ibu. Jadi seperti ini, kedatangan saya ke sini untuk menceritakan suatu hal yang bersifat pribadi. Jadi sebulan terakhir setelah saya menstruasi, saya melakukan hubungan seksual dengan pacar saya, Ibu. Kemudian sebulan setelahnya saya tidak mengalami menstruasi dan saya takut jika saya mengalami kehamilan. Seperti itu. Jadi apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan? Kemarin saya sempat ke apotek untuk membeli test pack dan saya mencoba mengecek pada pagi hari dan hasilnya positif nih ke Ibu. Oh, seperti itu. Jika seperti itu, mari ikut dengan saya untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Iya, Ibu. Saya periksa tekanan darah Ibu terlebih dahulu. Iya, Ibu. Mohon maaf, diangkat sedikit. Silakan digenggam tangannya Ibu. Sudah Ibu. Jadi tekanan darah Ibu itu normal 120/80. Dan ini saya akan memeriksa perut Ibu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan kepada perut Ibu terlebih dahulu. Baik Ibu, mari kita kembali ke depan. Baik, terima kasih Bu. Jadi begini Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan dan data-data yang saya peroleh dari Ibu, dapat saya simpulkan Ibu itu memang benar hamil apa adanya. Selain itu juga usia dari kandungan Ibu ini 1 bulan nih ke Ibu, seperti itu.
Jadi seperti itu ya Bu. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk kehamilan saya ini Bu? Mohon solusinya. Jadi saya mendapatkan dua solusi untuk permasalahan ibu. Untuk solusi yang pertama, ibu dapat menikah dengan calon si bapak dari si bayi ini. Yang kedua, ibu dapat melakukan tindakan aborsi, di mana kedua dari solusi ini tuh memiliki dampak ibu. Nah, dampak dari solusi yang pertama, menikah itu yaitu pendidikan ibu terputus karena harus berfokus pada perkembangan si janin ibu dan nanti bagaimana untuk kedepannya untuk si bayi. Yang kedua, apabila ibu melakukan tindakan aborsi, ibu akan mendapatkan dampak yang sangat berat ibu. Untuk yang pertama, ibu akan mengalami suatu pendarahan yang menyebabkan suatu kematian. Yang kedua, apabila ibu melakukan aborsi, ibu akan mengalami infeksi pada vagina ibu. Yang ketiga, dengan adanya infeksi tersebut di dalam vagina ibu, ibu tidak dapat memiliki suatu keturunan ibu untuk kedepannya. Karena kita tidak tahu kondisi ibu saat ini mungkin saja berbeda untuk dengan kondisi ibu kedepannya. 1-2 hari ini kita memang tidak tahu, ibu memang mungkin sekarang kuat untuk melakukan tindakan aborsi, tapi kan kita tidak tahu nanti untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan bagaimana nih ke ibu. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu karena sudah diberikan solusi dan pilihan. Maka dari itu saya memilih untuk tetap mempertahankan anak yang saya kandung. Apapun resikonya, saya akan memperjuangkan anak yang saya kandung ini karena menurut saya anak itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan Ibu. Jika saya mengambil aborsi, maka saya akan mengalami suatu masalah di mana saya akan mengalami masalah pada diri saya, pada keluarga saya, ataupun pada anak saya nanti untuk kedepannya. Maka dari itu saya tetap mempertahankan kandungan saya. Namun jika saya mempertahankan kandungan saya, tidak dapat dipungkiri bahwa saya sering mengalami stres atau depresi karena merasa tertekan terhadap kehamilan saya nih ke Ibu. Apalagi di samping itu keluarga saya, tetangga-tetangga saya yang sering mencemooh saya karena saya dianggap perempuan yang tidak baik karena saya hamil di luar nikah. Bagaimana nih solusinya Ibu? Sebelumnya saya prihatin atas kejadian ibu saat ini. Nah, saya memiliki solusi ibu. Solusinya itu ibu dapat melakukan segala sesuatu yang ibu suka, baik itu hobi ataupun yang membuat kue ataupun ibu ngevlog gitu seperti zaman sekarang ini. Ibu bisa melakukan hal tersebut. Ibu juga bisa mengikuti suatu senam, yoga seperti itu ibu. Dimana apabila hal itu dapat dilakukan, ibu dapat mengontrol emosi ibu, dapat selalu berpikiran tenang, dan ingat ibu, apapun yang orang itu katakan, belum tentu ia pernah berada di posisi kita. Seperti itu ibu ya. Jadi di sini tetap semangat karena Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik kepada umat-umatnya. Baik, terima kasih Ibu atas pencerahan dan solusinya. Jadi saya semakin mengerti apa arti dari sebuah perjuangan. Maka dari itu saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena pada saat ini saya berdiskusi dengan Ibu, melakukan konseling, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya demi kebaikan anak saya dan saya Ibu. Terima kasih sebelumnya. Jadi, apakah Ibu sudah memahami apa yang saya jelaskan dan apa yang saya berikan, baik itu berupa informasi maupun solusi terhadap Ibu? Baik, Ibu sudah sangat mengerti. Terima kasih karena telah memberikan pencerahannya. Apabila sudah mudah untuk dipahami, apakah Ibu bisa untuk mengulang informasi atau solusi yang saya berikan? Baik, bisa Ibu. Baik, setelah saya mendengarkan solusi atau perkataan dari Ibu, saya memahami bahwa jika saya mengambil langkah yang pertama yaitu menikah, saya akan melakukan pernikahan dengan suami saya, dengan pacar saya, maaf. Saya akan meninggalkan studi saya akan meninggalkan keluarga saya demi mempertahankan kandungan saya dan berumah tangga. Kemudian jika saya melakukan aborsi, saya masih tetap bisa melakukan atau melanjutkan studi saya, namun saya tidak akan tahu bahwa kedepannya saya seperti apa, apakah saya akan tetap bisa
melanjutkan keturunan atau bisa hamil ke depannya. Dan jika saya melakukan aborsi tersebut, saya juga bisa mengalami kesalahan yang fatal, yaitu berujung pada kematian. Bagaimana dengan keputusan yang Ibu ambil? Sesuai apa yang saya katakan tadi, saya akan mengambil keputusan, yaitu saya akan menikah dengan pacar saya. Jika itu keputusan Ibu, apabila Ibu ingin melakukan check up, silakan datang kemari. Apabila terjadi sesuatu pada kehamilan Ibu, Ibu bisa datang ke pelayanan kesehatan terdekat dengan rumah Ibu ya Bu ya. Sebelum itu Ibu dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi agar Ibu mengetahui bagaimana kondisi janin dan kondisi Ibu untuk kedepannya. Di sini ada jadwal tanggal, sebentar ya Ibu. Di sini ada jadwal tanggal 5 Januari 2021. Apabila Ibu tidak bisa tanggal tersebut, Ibu bisa menghubungi saya. Nanti saya kasih nomor HP-nya Bu ya. Nanti antara tanggal 5 atau tanggal 11 Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. Jika saya mengalami kesalahan atau masalah-masalah yang saya hadapi terkait kehamilan saya akan datang kepada Ibu dan meminta untuk membantu masalah saya. Baik Ibu, saya mengucapkan terima kasih karena Ibu telah percaya kepada saya serta percaya kepada klinik saya karena dapat mengatasi permasalahan Ibu saat ini. Baik Ibu, karena konseling telah selesai, mari saya antar ke. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Mari Ibu. Ya, hati-hati ya Bu.